Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Riyadi dari kelas PAI2A, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Usman SHMAG akan mempresentasikan materi kami tentang program tindak lanjut dalam pembelajaran. Pertama itu pengertian belajar. Belajar merupakan salah satu usaha sadar manusia dalam mendidik untuk meningkatkan kemampuan, kemudian diiringi oleh perubahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan manusia itu sendiri. Belajar adalah salah satu aktivitas siswa yang terjadi di dalam lingkungan belajar. Belajar diperoleh melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Salah satu lembaga pendidikan formal yang umum di Indonesia yaitu sekolah, di mana di dalamnya terjadi kegiatan belajar mengajar yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Adapun jenis-jenis masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, berkurangnya motivasi para peserta didik dalam belajar atau berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang kedua, semakin banyak siswa yang mengurus pada saat yang pelajaran dimulai. Dan yang ketiga, pada zaman yang berkembang ini, banyak sekali perkalian yang muncul di antara pelajar. Yang keempat, prestasi siswa yang semakin menurun dan mengalami kemusuhan nilai. Yang terakhir, semakin rendahnya etika dan kesopanan di dalam belajar. Perlu kita ketahui bahwa belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan pada perilakunya. Faktor belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, adanya faktor eksternal dan faktor internal. Pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Dan yang ketiga faktor lingkungan masyarakat. Berikutnya faktor internal yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, pengajaran perbaikan. Yang kedua, program pengayaan. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Yang keempat, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Dan yang terakhir, layanan konseling individual. Tujuan dari kegiatan tindak lanjut adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Berikut ini beberapa kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan guru dalam upaya mengoptimalkan penguasaan siswa. Yang pertama, memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Yang kedua, membahas kembali materi pelajaran yang belum dikuasai siswa. Yang ketiga, membaca materi dari sumber lain. Yang keempat, memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Yang kelima, menginformasikan topik yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu masalah belajar adalah suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh siswa sehingga dapat menghambat kelancaran proses belajarnya. Kondisi tertentu ini dapat berkenaan dengan keadaan belajar dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak merugikan dan memberikan dampak buruk bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa dengan kemampuan rendah atau yang biasa-biasa saja. Akan tetapi, juga dapat dialami oleh siswa dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata, normal atau tinggi. Baik, itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.